Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang inovasi material motor listrik yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Al-Farizi, yang kedua Muhammad Rangga Saputra, yang ketiga Afin Kusumo Wicaksono, dan yang ketiga dengan saya Ahmad Nur Azid, dan yang keempat Michael Pratamasyahan. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik gerak. Motor listrik, kami dapatkan motor listrik ada 3 motor listrik, yaitu motor AC, DC, dan BLDC. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan motor AC. Motor AC, apa sih itu motor AC? Motor AC biasanya digunakan pada motor pompa air ya. Nah, motor AC ini listrik yang bekerja dengan menggunakan sumber tenaga arus bolak-balik. Ya, motor ini menggunakan energi listrik dari arus bolak-balik menjadi energi mekanik. Nah, putaran pada rotor motor AC memiliki beberapa komponen seperti stator, rotor, poros, bearing, dan kipas pendingin. Nah, biasanya yang ada menggunakan listrik rumahan. Biasanya contohnya ya Sanyo ataupun jet pump, pompa air. Dan yang kedua, motor DC. Motor DC apa sih itu motor DC? Motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan suplai arus DC yang menghasilkan gaya magnet yang menggunakan rotor ataupun komponennya. Nah, ini ada beberapa komponennya. Ada stator, rotor, kumparan, komutator, brush ataupun sikat pada ini di komponen ininya. Nah, terus ada poros, bearing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan yaitu B. Motor BLDC. Motor BLDC adalah jenis motor listrik arus arah atau DC yang tidak menggunakan sikat atau brush dan komutator mekanik, melainkan dikendalikan secara elektronik menggunakan sensor dan rangkaian kontrol atau electronic communication. Berikut ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu stator, yang kedua rotor, kemudian ada sensor Hall atau Hall effect sensor, terus ada controller elektronik, ada casing atau housing, kemudian bearing dan poros. Itulah komponen-komponen motor BLDC. Kemudian kita masuk ke material utama. Material yang sering digunakan pada motor listrik AC, DC, dan BLDC. Yang pertama ada tembaga. Tembaga biasa digunakan untuk kumparan stator dan rotor. Kemudian ada silikon, yaitu biasa digunakan untuk stator dan inti rotor. Dan ada juga magnet permanen. Magnet permanen biasanya digunakan untuk rotor terutama pada motor BLDC. Yang keempat ada baja karbon. Nah, material ini biasanya digunakan untuk poros dan rumah motor. Kemudian ada aluminium. Biasanya digunakan untuk rumah rotor dan rangka atau sangkar tupai. Kemudian yang terakhir ada isolator. Biasanya digunakan untuk pelapis kawat. Kemudian di sini kita akan masuk ke material terbarukan guna efisiensi motor listrik. Yang pertama ada nanokristalin alloy, yaitu logam atau campuran logam yang memiliki struktur butiran atau kristal berukuran nanometer. Yang kedua ada soft magnetic composite atau SMC, inti magnetik yang terbuat dari serbuk besi berlapis isolator listrik. Yang ketiga ada rare earth magnet, yaitu magnet permanen terkuat yang terbuat dari paduan unsur tanah jarang yang menghasilkan medan magnet sangat kuat. Kemudian yang terakhir ada aluminium berlapis grapen. Ini terbuat dari komposit aluminium yang memanfaatkan sifat unggul grapen. Kemudian materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbandingan antara material
konvensional dengan terbarukan. Yang pertama itu ada tembaga, di mana kelebihannya itu ada konduktivitas listrik dan terbangnya yang tinggi, tahan korosi, serta berat dan mahal. Kemudian ini ada material terbarukannya yaitu aluminium berlapis grafen yang kuat, ringan, tahan korosi. Nah, ini cocok untuk meningkatkan kinerja material aluminium dasar. Kemudian ini ada baja silikon di mana rugi arusnya rendah, permeabilitas magnetiknya yang tinggi. Dan ini material terbarukannya yaitu nanokristalin alloy di mana juga rugi arusnya rendah, stabil pada suhu tinggi, konduktivitas termal baik, magnetiknya juga sangat bagus. Kemudian ada NdFeB di mana densitas flux magnetik dan kekuatan medan magnetnya sangat tinggi yang digantikan oleh rare earth magnet di mana densitasnya juga sangat tinggi, keras namun rapuh. Juga konduktivitas rendah, kemudian koefisien muainya kecil. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Fariji. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita akan melanjutkan lagi dengan perbandingan material konvensional dengan terbarukan. Nah, ini ada baja karbon. Yang dimana baja karbon tuh memiliki sifat kuat, tahan beban tinggi, daya tahan aus baik. Nah, tetapi dia juga punya kekurangan, lebih berat dan mudah berkarat. Nah, ini material baja karbon ini bisa kita gantikan dengan, insya Allah bisa kita gantikan dengan soft magnetic composite atau SMC. Nah, yang dimana itu dia memiliki permeabilitas magnetik tinggi, pendinginan baik, dan rugi arus sangat kecil. Oke, kita kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Potensi pengembangan material. Nah, potensi pengembangan material ini ada yang pertama itu material magnet tanpa rare earth. Nah, jadi kan kalau kita sekarang itu dengan menggunakan rare earth. Nah, lama-kelamaan tuh material ini tuh bakal habis. Jadi kita bisa menggunakan material tanpa rare earth seperti iron nitrate atau ferrite yang dimodifikasi menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap rare earth ini. Yang dimana itu rare earth ini seperti neodymium dan samarium. Nah, kemudian ada material komposit ringan dan kuat. Nah, material komposit ringan ini kan kita lagi, beberapa orang juga kan melakukan riset terus diarahkan pada paduan aluminium, serat karbon, dan grafen. Nah, supaya dia tuh bisa membuat bagian motor yang lebih kuat dan lebih tahan lama lah. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi manufaktur canggih. Nah, teknologi manufaktur canggih itu dimaksudkan adalah menggunakan 3D printing. Nah, supaya itu bisa lebih presisi lagi penggunaannya, bisa lebih ini membuat motor-motor listrik yang lebih rumit lagi dan juga lebih canggih lagi dengan adanya teknologi manufaktur yang canggih ini. Kemudian juga kan sehingga tuh bisa dapat efisiensi yang tinggi juga. Kemudian yang keempat itu nanokristalin dan soft magnetic composite atau SMC. Nah, ini tuh SMC ini memiliki sifat unggul yang dapat mengurangi kehilangan energi secara signifikan. Nah, potensinya itu besar banget buat di motor listrik ini. Nah, jadinya itu bisa dikembangin lagi untuk material ini. Nah, mungkin sekian saja yang dari saya bisa sampaikan. Nah, selanjutnya itu bakal dilanjutin oleh rekan saya Michael Pratama Siahaan. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yaitu kebermanfaatan material bagi dunia industri otomotif. Yang di sini ada beberapa komponen pada bagian judul yang di atas, yaitu meningkatkan efisiensi energi kendaraan, yaitu kejelasannya material dan konduktivitas dan rugi magnet rendah mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan efisiensi menjadi besar.
Kedua, mengurangi bobot dan meningkatkan performa. Di sini dijelaskan yang saya tahu mengurangi bobot pada bagian bak mobil dengan karbon, mengurangi bobot kendaraan sehingga menjadi meningkatkan akselerasi dan efisiensi energi. Ketiga, mendukung produksi ramah lingkungan. Dijelaskan inovasi material non-red air dan material daur ulang mengurangi dampak lingkungan dan proses produksi dan pembuangan yang tersebut. Keempat, meningkatkan daya saing industri nasional. Di sini dijelaskan pengusahaan teknologi material motor listrik akan memperkuat komponen membuka peluang ekspor ke luar negeri. Kelima, menurunkan biaya produksi dan perawatan. Material dengan daya tinggi dan efisiensi termal yang baik mengurangi kebutuhan dan memperpanjang yang kebutuhannya. 6. Mendorong inovasi, desain, dan teknologi. Dengan material yang lebih kuat dan fleksibel, desain motor listrik dapat dibuat lebih baik dan dampak. Oke, di sini ada kesimpulan terakhir. Yang dijelaskan yang pertama, pentingnya inovasi material motor listrik, meningkatkan efisiensi tinggi, mengurangi berat, daya tahan, dan umur operasi. Kedua, material terbarukan non-nitride alloy, soft magnetic composites, red air magnet, aluminium berlapis graphite. Ketiga, material terbarukan guna meningkatkan efisiensi motor listrik. Dijelaskan red air magnet, soft magnet composites, tembaga, graphite, dan magnesium alloy. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. To start, just hold on.